Warga ibu kota diminta waspada dengan datangnya debit air yang cukup besar sekitar pukul 18 petang ini. Air saat ini sudah menggenangi kawasan Depok, Jawa Barat dan akan terus mengalir menuju ibu kota. Ketinggian banjir di Depok mencapai pinggang orang dewasa. Selamat petang. Ancaman banjir yang lebih besar yang akan melanda Jabotabek akan mengawali jumpa kita kali ini. Saya, Cerdas Sukara Nasir. Dan pemirsa, inilah Seputar Indonesia. Pemirsa, warga ibu kota diminta waspada dengan datangnya debit air yang cukup besar sekitar pukul 18 petang ini. Menurut laporan petugas di Bendungan Katulampa, Bogor, Jawa Barat, debit air tertinggi terjadi pada pukul 10:30 pagi tadi dengan ketinggian air 250 cm atau dalam kondisi siaga 2, padahal batas normal hanya sekitar 180 cm. Pos Pengamat Depok melaporkan pada pukul 14:45 siang tadi, ketinggian air yang melintas mencapai 420 cm, sementara ambang batas normal hanya 200 cm. Dibutuhkan waktu 9 hingga 10 jam sebelum air tiba di ibu kota. Dengan demikian, diperkirakan sekitar pukul 18 petang ini, debit air yang cukup besar akan mengaliri sungai di Jakarta. Dan pemirsa, kami mohon bantuan Anda untuk menyampaikan informasi ini kepada kerabat maupun rekan Anda yang tinggal di daerah rawan banjir. Karena masalah pada sambungan telepon dan listrik, kemungkinan informasi ini sulit diakses oleh mereka. Dan pemirsa, untuk mengetahui upaya antisipasi banjir di ibu kota, kita telah tersambung dengan Bapak Parjono, petugas pintu air Manggarai, Jakarta. Selamat sore, Pak Parjono. Selamat sore, Pak. Ya, sejauh mana antisipasi sudah dilakukan terkait akan datangnya debit air dengan jumlah yang cukup besar malam ini, Pak? Antisipasi kita, pintu air kita sudah buka penuh, Bu, ya. Dan kita sudah memberitahukan kepada seluruh warga yang diperkirakan terkena dampak daripada ketinggian air yang di Katulampa, Bu, ya. Ya. Lalu diperkirakan sekitar pukul 18 atau 19 waktu Indonesia Barat nanti air akan datang. Bisa digambarkan, Pak, dari mana saja arah air yang akan masuk melalui sungai-sungai ke ibu kota? Di Jakarta itu ada 13 aliran sungai, Bu, ya. Cuman kalau yang di pintu air Manggarai itu khususnya aliran Ciliwung yang hulunya ada di Bogor, Pak, Ibu, ya. Lalu mungkin bisa disebut beberapa sungai lagi, Pak? Di antaranya, Bu, ya, Sungai Pesanggerahan, Bu, Ya. Pulau Gadung, Cengkareng, Suter, dan Angke Hulu, Bu. Baik. Ya. Pak Parjono, hingga saat ini berapa ketinggian air di pintu air Manggarai? Untuk saat ini 850, Ibu, di pintu air Manggarai, Bu, ya. 850 ini normalnya berapa, Pak? Normal 750 di pintu air Manggarai, Bu. Oke, 750 berarti sudah lebih 100 cm ya, Pak, ya? Betul sekali, Bu. Lalu dengan debit air yang sudah cukup besar ini, apakah sudah menjadi indikasi pintu air Manggarai akan dibuka? Ibu, saya beritahukan bahwa pintu air Manggarai itu sudah 2 minggu yang lalu kita buka penuh. Dengan adanya cuaca yang di Jakarta sering datangnya hujan, begitu juga Depok juga selalu posisi dalam keadaan di atas 100 cm. Jadi sudah selalu dibuka ya, Pak? Lalu bisa kita buka penuh, Bu, yang ke arah Banjir Kanal Barat, ya. Baik. Itu kita buka penuh. Ya, imbauan yang bisa Bapak sampaikan kepada warga Jakarta bisa silakan disampaikan, Pak. Baik, untuk warga Jakarta khususnya tuh di aliran Ciliwung, Bu, ya. Untuk khususnya menghadapi kiriman yang 460 saat ini agar waspada, Bu, ya. Khususnya untuk aliran Ciliwung dari Kalibata, Condet, lalu Pengadekan, Kebon Baru, Tomang dan sekitarnya itu agar waspada dan dapat mengantisipasi datangnya air tersebut, Bu. Baik, Pak Parjono, terima kasih atas informasi Anda. Baik, Ibu, selamat sore. Ya.
Pemirsa, Pak Parjono, petugas dari pintu air Manggarai, Jakarta Pusat. Pemirsa, debit air yang cukup besar saat ini sudah menggenangi sebagian Kota Depok, Jawa Barat. Tim SAR Kota Depok terus menyisir lokasi banjir untuk mengevakuasi warga. Air setinggi pinggang orang dewasa. Derasnya aliran banjir seperti ini terjadi di kawasan perumahan Taman Duta, Cisalak, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, Sabtu sore. Bukan hanya deras, banjir setinggi 1 meter juga menggenangi ratusan rumah. Tingginya air dan derasnya arus aliran banjir ini membuat tim SAR Kota Depok langsung melakukan penyisiran di lokasi banjir untuk mengevakuasi warga. Iyalah, keluar tuh nggak bisa keluar. Hingga kini belum dilaporkan adanya korban jiwa akibat banjir di lokasi ini. Dari Depok, Jawa Barat, kontributor RCTI, Anton Heri Laksana melaporkan. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terakhir banjir di Depok, kita telah tersambung dengan rekan Anton Heri Laksana. Anton, bagaimana ketinggian air saat ini di daerah Sukmajaya? Baik, Chandra. Ketinggian air di kawasan perumahan masih cenderung bertahan. Namun, ketinggian air yang melintas di Jembatan Panus, pos pengamatan Jembatan Panus, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, mencapai 430 pada pukul 17.00. Padahal tinggi normal hanya 110 sampai 2 meter. Ketinggian ini merupakan kategori siaga 1. Dapat dipastikan dengan ketinggian ini, daerah sepanjang aliran Sungai Ciliwung dan beberapa daerah lain di kawasan Jakarta yang sebelumnya tidak terendam banjir dipastikan akan terendam banjir. Menurut informasi yang saya terima, Chandra, dengan ketinggian ini merupakan ketinggian yang paling parah sejak 10 tahun terakhir. Ketinggian ini juga sempat terjadi 10 tahun yang lalu dan juga menyebabkan Jakarta seperti sekarang ini. Chandra. Ya, Anton, kami mendapat informasi bahwa sebagian warga tidak sempat mengungsi. Apakah air memang datang dengan begitu tiba-tiba sehingga warga tidak sempat menyelamatkan diri? Baik, Chandra. Air dari Depok, dari Bogor maksud saya, langsung menghantam beberapa perumahan di pinggiran Kali Ciliwung. Namun sampai sekarang belum dilaporkan ada korban jiwa. Mengingat derasnya air, beberapa warga sekarang banyak yang menghubungi pihak penjaga di pos pemantauan Ciliwung dan beberapa warga juga banyak yang menyaksikan di pos pemantauan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Chandra. Baik, Anton, terima kasih atas laporan Anda. Dan pemirsa, laporan langsung dari Anton Heri Laksana, Depok, Jawa Barat. Ketinggian air di perumahan Ciledug, Tangerang telah mencapai 2 hingga 4 meter. Banyak warga korban yang belum bisa dievakuasi karena kendaraan tidak bisa menembus lokasi banjir. Upaya penyelamatan diri dilakukan secara perorangan. Tragisnya, seorang warga tenggelam saat berusaha menyeberangi luapan banjir. Ribuan warga yang bermukim di perumahan Ciledug Indah 1 Banten, khususnya yang menempati blok bagian belakang, sampai saat ini belum tersentuh bantuan. Masih banyak warga termasuk anak-anak balita belum dievakuasi. Sampai saat ini ketinggian air berkisar 2-4 meter lebih. Untuk evakuasi ke tempat yang lebih tinggi, warga hanya memanfaatkan peralatan seadanya dengan menggunakan batang pisang yang diikat ke seutas tali. Warga sangat membutuhkan bantuan karena sejak air merendam rumah mereka belum mendapatkan pasokan bahan makanan. Koordinasi yang baik antara tim penolong ya Pak ya, karena masih ada di belakang situ, masih ada keluarga saya, terutama keluarga saya sendiri, anak 2, istri masih sakit Pak, dan juga ada 4 keluarga masih belum evakuasi keluar Pak. Selain merendam rumah ini, salah seorang warga penghuni blok 36, Gunawan, tadi pagi tenggelam karena berusaha menyeberangi luapan banjir. Dia ingin berenang sendiri, jadinya ikut hanyut gitu loh, kena arus. Sampai saat ini belum diketahui nasib korban dan upaya pencarian belum dilakukan karena terbatasnya peralatan yang dimiliki warga. Suasana tidak berbeda jauh di blok depan perumahan Ciledug Indah 1. Namun upaya evakuasi yang dilakukan pihak aparat sudah dilakukan dengan perahu karet. Muhammad Budi dan Budi Hartadi melaporkan.
Ya, pemirsa, banjir masih enggan meninggalkan kawasan Jakarta Barat. Meski langit terlihat cerah, namun ketinggian genangan air masih mencapai 1,5 meter. Dan berikut laporan reporter Iwan Haryadi di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Saat ini saya berada di wilayah Grogol, tepatnya di lampu merah Grogol. Walaupun cuaca di siang hari ini cukup cerah, namun ketinggian air masih mencapai 50 cm sampai dengan 1,5 meter. Di belakang saya adalah terminal Grogol yang beberapa hari ini tidak lagi bisa dioperasikan. Sebagian bis dalam kota berputar mendekati areal Grogol ini, sementara bis luar kota terlihat mangkal di lampu merah Grogol. Jalan raya Kietapa yang berada di wilayah Grogol ini terlihat kosong, hanya penuh dengan air, sehingga tidak bisa dilewati kendaraan. Arus pengungsian masih juga terlihat. Jasa gerobak masih dimanfaatkan oleh warga untuk mengevakuasi diri dan mengevakuasi barang-barang yang bisa diselamatkan. Sebagian besar pengungsi adalah para mahasiswa. Seperti yang kita tahu, wilayah Grogol ini paling tidak diisi 3 universitas, masing-masing Ukrida, Universitas Trisakti, dan Universitas Tarumanegara. Dari Grogol, Jakarta Barat, Iwan Haryadi melaporkan. Seorang balita berusia 4 tahun meninggal dunia karena kedinginan akibat banjir yang melanda kawasan Petamburan, Jakarta Barat. Ketinggian air yang mencapai 2 meter di kawasan ini menyebabkan 400 kepala keluarga terpaksa mengungsi. Tak terkatakan kesedihan yang dirasakan Yulia. Putranya, Romi, yang baru berusia 4 tahun, meninggal dunia akibat banjir yang menerjang rumah mereka di kawasan Petamburan 2, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Barat. Yulia langsung tak sadarkan diri saat melihat jenazah putranya di rumah sakit Pelni. Selain Romi dan Yulia, masih ada sekitar 400 kepala keluarga di kawasan Petamburan yang kini terjebak banjir. Sebagian dari mereka sudah mulai mengungsi, namun sebagian lainnya masih bertahan di dalam rumah. Habis, semua pada ngambang. TV, kulkas udah nggak keburu. Air jam 1 malam datangnya. Kita orang udah nggak keburu. Kami udah nggak enak tidur. Tahu-tahu air datang. Ya, bagaimana saya mau ngungsi? Sedikit-sedikit bisa, kalau surut bisa dirapiin gitu. Bisa dibenahin. Nah, cucian yang udah dijemur rapi-rapi. Tuh, Ketinggian air di kawasan ini sempat mencapai 2 meter dan hingga sore hari belum menunjukkan tanda-tanda akan surut. Ferry Santoro melaporkan. Banjir juga menggenangi perumahan mewah Kelapa Gading di kawasan Jakarta Utara. Ratusan warga terjebak genangan air. Sementara tim evakuasi kewalahan mengangkut mereka. Saksi bisu sengsaranya warga Kelapa Gading yang merupakan salah satu perumahan mewah di Jakarta Utara. Sudah 24 jam warga Kelapa Gading Jakarta Utara ini terjebak banjir dengan ketinggian 1 hingga 1,5 meter. Alat evakuasi yang disediakan oleh pihak Pemda, polisi, PMI, dan TNI tidak cukup untuk mengevakuasi ratusan kepala keluarga di kawasan ini. Warga akhirnya berupaya sendiri mengungsi, mulai dari naik gerobak, menumpang truk, atau bis, menyewa dokar, sampai membawa perahu karet sendiri. Banjirnya udah seberapa di situ, Pak? Di rumah saya sepaha ya. Sepaha? Kira-kira 90 cm. Sejak hari apa tuh, Pak? Mulai dari kemarin ya. Mulai dari mulai pagi sampai listrik udah mati, Pak? listrik sama. Air juga udah mati. Mengungsi kemana, Pak, rencananya? Sementara sebagian warga yang bertahan di rumah mulai kesulitan makanan, air bersih, dan tidak adanya aliran listrik. Kelapa Gading yang merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi di wilayah Jakarta Utara ini nyaris terisolir dan lumpuh total. Kerugian di wilayah ini sangat besar. Selain roda perekonomian yang berhenti, ratusan toko dan kantor rusak terendam air, puluhan kendaraan bermotor juga terendam. Priandono Kusumo melaporkan. Banjir setinggi 1,5 meter juga menggenangi wilayah Bangka, Jakarta Selatan. Banjir ini diakui warga lebih besar dibanding tahun 2002 lalu.
Jalan Bangka 1 Pondok Karya, Jakarta Selatan hingga kini masih tergenang banjir. Sejak Jumat kemarin, ketinggian air mencapai 1,5 meter. Salah seorang warga, Ibu Yati, mengungkapkan banjir ini lebih besar dibandingkan banjir tahun 2002 lalu. Biasanya tiap tahun paling semata kaki, selutut, ini yang terbesar ini masuk rumah sampai mungkin kita segini mungkin Pak, sedada, di atas dada. Akibat banjir yang terjadi Kamis malam lalu tersebut, 100 lebih rumah dipastikan terendam banjir. Sementara masih di Jalan Kapten Tendian, tepatnya di perempatan menuju Blok M dan Panglima Polim, banjir juga menggenangi daerah tersebut. Jalan Kapten Tendian, khususnya Pondok Karya, saat ini masih digenangi banjir setinggi 1,5 meter. Belum ada tanda-tanda air akan surut. Namun warga diharapkan lebih waspada dengan datangnya hujan sewaktu-waktu. Royhan Albar dan Norman Fajar melaporkan. Perumahan elit di Taman Ratu dan Greenfield, Jakarta Barat juga tidak luput dari banjir. Banjir terjadi sejak 2 hari lalu, namun ketinggian air meningkat secara tiba-tiba tadi malam. Kini perumahan Taman Ratu terendam hingga selutut orang dewasa dan perumahan Greenfield terendam sedada orang dewasa. Banjir ini juga mengakibatkan sulitnya membedakan jalan raya dengan sungai kecil atau selokan di sekitar perumahan ini. Bantuan evakuasi hingga sore ini tidak kunjung tiba dan warga berupaya sendiri mengungsi dengan menggunakan perahu karet. Warga khawatir ketinggian air akan terus meningkat, apalagi bahan makanan tidak lagi tersedia. Pemirsa, ketinggian air di kawasan Cipinang, Jakarta Timur mencapai ketinggian lebih dari 1 meter. Tercatat 2 kelurahan terendam air sehingga warga harus mengungsi. Banjir yang melanda Jakarta, hampir seluruh Jakarta, dapat saya laporkan di Kelurahan Cipinang Muara dan di Kelurahan Pondok Bambu. Ketinggian air masih mencapai 2,5 meter hingga 3 meter. Dan seperti Anda lihat, saya masih menggunakan pelampung karena kaki saya sendiri sudah tidak bisa memijak permukaan tanah tepatnya di Komplek Cipinang Indah. Dan perumahan atau di Kelurahan Pondok Bambu dan Kelurahan Cipinang Muara ini lokasinya tidak jauh dari proyek banjir kanal yang masih tersendat, yang tengah dicanangkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta beberapa tahun lalu, yang kini sedang tersendat. Dan pemirsa, beberapa warga dapat kami laporkan masih tetap bertahan di 2 kelurahan ini. Mereka menaiki genteng atau tembok-tembok yang lebih tinggi agar mereka tidak hanyut di banjir yang melanda 2 kelurahan ini. Dan juga pemirsa, jalan di Kelurahan Pondok Bambu dan Kelurahan Cipinang Muara ini adalah jalan protokol, jalan besar yang dilewati oleh kendaraan-kendaraan seperti biasa. Dan perlu saya informasikan, banjir yang melanda di 2 kelurahan ini adalah yang terparah sebelum yang terjadi pada tahun 2002. Dari Kelurahan Pondok Bambu dan Kelurahan Cipinang Muara, Vicky Damanta dan Musjaya melaporkan. Ratusan warga terpaksa tinggal di tenda darurat di bawah jembatan layang karena banjir yang melanda kawasan Pesing dan Kedoya, Jakarta Utara, Jakarta Barat. Warga yang membutuhkan bantuan merasa terhibur setelah tim RCTI Peduli bersama jajaran kepolisian memberikan bantuan tenda. Asrama Polri Pesing, Kedoya Utara, Jakarta Barat kini harus tinggal di bawah jembatan layang. Banjir yang merendam lebih dari 120 rumah menyebabkan warga harus berteduh di bawah tenda-tenda darurat. Seorang warga setempat mengatakan selama 24 tahun ia tinggal di asrama, baru kali ini banjir datang dengan ketinggian mencapai 1 meter. Lokasi pemukiman mereka yang terisolasi luapan banjir Kali Angke menyebabkan mereka hanya bisa bertahan di bawah jembatan di depan asrama. Paksa tinggal di bawah jembatan ya walaupun malam juga kehujanan juga. Kita terpaksa ya pakai payung dan seadanya lah untuk melindungi keluarga gitu. Ada bantuan sama sekali? Belum ada bantuan sama sekali. Setelah lebih dari 3 hari mereka tak mendapatkan bantuan, Sabtu sore tim RCTI Peduli bersama jajaran kepolisian turun membawa bantuan bahan makanan dan tenda darurat.
Sebagian bantuan dikirimkan langsung melalui helikopter Polda Metro Jaya ke posko RCTI Peduli di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Wakapolres Jakarta Barat Raja Haryono mengatakan lokasi perumahan warga yang terkurung beberapa titik banjir di daerah Jalan dan Mogot membuat bantuan baru bisa tiba. Untuk itu, rencananya kepolisian kini menyiagakan perahu karet dan sebuah pesawat helikopter untuk mengantarkan bantuan ke lokasi terdekat titik banjir. Banjir merendam lebih dari 100 rumah asrama polisi Pesing, Kedoya Utara, Jakarta Barat. Lebih dari 500 warga saat ini harus tinggal di bawah jembatan layang Pesing dan tinggal di bawah tenda-tenda sederhana. Denis Dharma dan Ruby Majid melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan pantauan Jakarta melalui udara. Dan kami akan kembali dengan laporannya setelah pariwara dan laporan situasi dari Jalan Tol Kebonjeruk, Jakarta. Pemirsa, hampir seluruh wilayah di Tangerang hingga hari ini masih tergenang banjir. Kameramen kami Amrul Hakim memantau suasana dari kawasan Tangerang dengan menggunakan helikopter. Berikut laporannya. Dari pemantauan udara di sekitar kawasan Tangerang, genangan banjir belum surut. Akibatnya banyak warga yang belum bisa dievakuasi. Sabtu siang, tim evakuasi polisi udara mencoba mencari korban yang masih terjebak banjir. Pemantauan udara dilakukan dari ketinggian 500 feet dengan radius 20 km seputar kota Tangerang. Dari beberapa perumahan di wilayah Tangerang, lokasi yang tergenang air cukup berat berada di wilayah Pinanggria, Ciledug. Di lokasi ini, genangan air setinggi atap rumah dan telah tergenang selama 2 hari. Hal ini menyebabkan warga di sekitar perumahan tersebut harus segera dievakuasi. Namun, evakuasi udara diurungkan karena kecepatan angin mencapai 50 knot. Hal ini dikhawatirkan akan kesulitan dalam melakukan manuver heli. Karena itu, evakuasi dialihkan menjadi pemberian bantuan melalui udara. Bantuan yang diberikan berupa mie instan, biskuit, dan snack. Amrul Hakim melaporkan. Wapres Yusuf Kala mengatakan pemerintah pusat menyerahkan sepenuhnya penanganan banjir di ibu kota pada Pemda DKI Jakarta. Sejauh ini pemerintah pusat melalui Bakornas Penanganan Bencana menilai Pemda DKI masih mampu mengatasi banjir. Sabtu siang, Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan Pemda DKI Jakarta telah mempersiapkan penanganan banjir sejak 2 bulan lalu. Banjir yang terjadi 2 hari terakhir di Jakarta di luar perkiraan. Jika ada masalah di lapangan, menurut Kala lebih disebabkan karena keterlambatan. Sekolah itu bahwa ini ada 2 hal, banjirnya dan strukturalnya bagaimana menghalangi banjir ini pekerjaan jangka panjang yang kita harus mulai. Pak, tapi kalau banjir ini meluas untuk sampai misalnya hari Senin nanti menghentikan. Hari ini kan tidak hujan kan? Pastinya masih ada banjir Pak di. Karena ada perkiraan dari BMG begitu Pak sampai akhir. Iya, karena banjir di sini dari Bogor kan. Pak, biaya yang disiapkan untuk penanggulangan banjir berapa Pak? Prinsipnya DKI itu cukup kaya untuk kalau banjir itu lebih banyak biayanya itu untuk tanggap darurat, jadi makanan, pengobatan, dan juga tempat bersarang. Sebagian besar wilayah Jakarta dan Tangerang masih akan mengalami pemadaman aliran listrik karena lebih dari 1.000 gardu induk dan gardu distribusi PLN tergenang air. Belum bisa dipastikan kapan aliran listrik akan kembali menyala karena masih menunggu surutnya genangan air. General Manager PT PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali Mulyo Aji mengatakan PLN terpaksa melakukan pemadaman untuk menghindari bahaya. Gardu induk Kembangan Jakarta Barat kemungkinan juga akan segera dipadamkan karena ketinggian air meningkat. Berikut nama-nama daerah yang terkena pemadaman listrik di wilayah Jakarta, Tangerang.
Banjir di Jakarta menyebabkan gangguan sebagian sambungan telepon. Hal ini disebabkan terendamnya sentra telepon otomat atau STO2 Semanggi sejak Jumat siang oleh air Sungai Krukut. Sungai Krukut dipampatkan dari lebar 16 meter menjadi hanya 4 meter. Saat debit air tinggi Jumat kemarin, tembok pembatas Museum Satria Mandala dan Telkom jebol. Sedikitnya 70.000 satuan sambungan telepon mengalami gangguan, khususnya di sekitar Polda, Kuningan, dan Kompleks Menteri. Selain sambungan telepon, yang terpengaruh adalah unit-unit lain dari Telkom seperti internet, SLJJ, dan SLI. Saat ini Telkom sudah mengalihkan sebagian unitnya ke STO Gambir. Untuk telepon genggam, gangguan terjadi karena sekitar 300 base transmission station se-Jabotabek terendam air. Direktur PT Telkom Guntur Siregar menegaskan, layanan telekomunikasi melalui telepon akan kembali normal dalam jangka waktu 4 hari. Guntur menegaskan Telkom juga telah mengaktifkan sambungan langsung jarak jauh dan fasilitas internet. Hari Senin mendatang, diharapkan semua fasilitas Telkom yang menyangkut fasilitas publik sudah bisa difungsikan. Sementara Direktur Jasa Marga Frans Sumito mengatakan, dalam kondisi darurat, pengendara sepeda motor bisa menggunakan jalan tol tanpa dipungut bayaran. Suara saya cukup kuat. Kepada seluruh warga Jakarta, khususnya bagi mereka yang tinggal di dekat aliran sungai, diperingatkan akan adanya banjir susulan sekitar pukul 18 malam nanti. Parjono, operator pintu air Manggarai, mengatakan berdasarkan hasil pantauan di pos pengamatan air Depok, ketinggian air telah mencapai 410 cm, padahal batas normal hanya 200 cm. Sementara itu di pintu air Katulampa Bogor hingga pukul 14 siang tadi, ketinggian air telah mencapai angka 250 cm, padahal batas normal 170 cm. Bahwa ketinggian di Depok itu sudah mencapai 400 ya, pada gelombang 14 ini. Normal di Depok itu 200. Itu nanti diperkirakan perjalanan antara Depok ke Jakarta itu 8 jam ya. Dari jam tadi sudah mulai kenaikan tuh jam 12. Mungkin nanti sekitar jam 5, jam 6, jam 7 itu air sudah sampai sini. Jam 6. Itu pun tadi sudah beberapa warga yang telepon langsung saya beritahukan untuk segera mengungsi ya. Yang sebagian sudah mengungsi atau keluarganya yang masih tinggal di rumah atau di hunian yang bertingkat, saya beritahukan agar segera dievakuasi. Serang, Banten merendam ratusan rumah dan ratusan hektar sawah. Kami akan kembali dengan laporannya setelah pariwara dan info lalu lintas dari Jalan MT Haryono berikut ini. Pemirsa, banjir di Banten merendam 300 rumah dan ratusan hektar sawah. Jaringan telepon dan listrik juga terputus. Hingga Sabtu sore, sekitar 300 rumah warga di 3 desa Kecamatan Kasemen, Serang, Banten masih terendam air sekitar setengah meter. Hujan yang turun deras sejak Jumat tengah malam menyebabkan banjir semakin tinggi dan warga tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Bahkan jaringan telepon maupun listrik juga terputus. Warga yang terjebak banjir hingga kini masih bertahan di dalam rumah karena belum ada posko banjir. Hingga saat ini belum ada bantuan dari instansi terkait yang diberikan kepada para korban banjir. Mereka sangat membutuhkan bahan makanan jadi, pakaian, dan tempat untuk mengungsi. Dari Serang, Banten, Mahmud Ahmad melaporkan. Pengamat cuaca Hendro Purnomo menilai banjir di hampir seluruh Jakarta bukanlah kiriman dari kota sekitarnya, tetapi akibat curah hujan yang tinggi ditambah buruknya drainase. Ini diperparah dengan hilangnya tanah resapan air. Hendro justru memprediksi banjir besar akan terjadi awal Maret mendatang. Kemungkinan besar akan demikian, karena yang kita lihat kemarin, air yang dari Depok maupun dari Bogor itu hanya sesaat saja. Hanya mencapai 230 itu pada jam tertentu. Pada tahun 2002, air yang diluncurkan dari Bogor maupun Depok yang pemantuan pos air di jembatan Panus Depok itu mencapai 300, di atas 300.
Yang kemarin justru lebih kecil. Jadi kita patut lebih waspada lagi nanti menjelang sampai dengan awal bulan Maret. Dan pemirsa, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca di kawasan Jakarta, Tangerang, dan Bekasi untuk esok 4 Februari 2007. Bukan hanya manusia yang kerepotan menghadapi banjir, kuda-kuda di Pulau Mas pun butuh tempat mengungsi. Seputar Indonesia akan kembali setelah info lalu lintas dari kawasan Semanggi, Jakarta. Berikut ini. Salah satu masalah yang dihadapi oleh para korban banjir di Jakarta saat ini adalah tempat pengungsian. Tempat mengungsi seringkali tidak mudah didapatkan karena luasnya wilayah yang terkena banjir. Di Kampung Karet Tengsin, korban banjir terpaksa mengungsi di lahan pekuburan. Akibat banjir selama 2 hari terakhir, sekitar 500 kepala keluarga Kampung Karet Tengsin, Jakarta Pusat ini kini hidup di sejumlah penampungan. Selain memanfaatkan sekolah dan tempat ibadah, sebagian dari mereka memanfaatkan lahan kuburan. Tempat penampungan yang terbatas memaksa mereka melakukan kegiatan sehari-hari termasuk tidur dan memasak di kuburan ini. Malamnya dia tidur sekarang sampai ngantuk. Tidur kuburan turun. Iya, dia di kuburan ada. Hingga hari Sabtu, ketinggian air di Kelurahan Karet Tengsin berkisar antara 40 cm hingga 1 meter. Warga mengatakan banjir tahun ini lebih parah ketimbang tahun 2002 lalu. Endi Saputra melaporkan. Banjir juga merendam kawasan pacuan kuda di Pulau Mas, Jakarta Timur. Seperti korban banjir lainnya, ratusan kuda yang terjebak air siang tadi dievakuasi. Sekitar 400 ekor kuda di pacuan kuda Pulau Mas, Jakarta Timur ini terendam banjir sedalam 2 meter. Banjir terjadi di seluruh wilayah pacuan kuda, termasuk kandang kuda dan arena pacuan. Kejadian tersebut telah berlangsung selama 2 hari. Sebagian kuda-kuda yang ada di kandang masih belum dapat dievakuasi karena terhambat transportasi. Menurut pengelola pacuan kuda Pulau Mas, kuda-kuda ini akan dievakuasi ke tempat pacuan kuda yang tidak tergenang air dan ada juga yang dibawa pemiliknya ke daerah masing-masing. Banjir ini juga berdampak pada perumahan warga yang sebagian besar merupakan karyawan pacuan kuda. Ferry Santoro melaporkan. Dan pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Saya Chandra Sugara Nasir. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.